Ibu bapak, saudari-saudara, suster dan brother, serta adik-adik yang dicintai Tuhan. Semoga Tuhan berkenan menganugerahkan damai dan segala kebaikannya kepada kita pada hari Minggu Prapaskah yang pertama ini. Salah satu kebiasaan Kristiani yang kita lakoni pada masa Prapaskah ini ialah berpuasa. Injil yang diwartakan tadi menceritakan dengan indah puasa Tuhan kita Yesus Kristus. Roh membawa Yesus ke padang gurun. Dan di sana ia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Pada saat Yesus lapar dan merasa dirinya kosong, muncullah tawaran yang menggiurkan, yakni kebutuhan untuk mengubah batu menjadi roti. Kedua, menerima kekuatan badan atau menjadi kebal. Dan yang ketiga ialah tawaran untuk berkuasa penuh atas semua kerajaan yang ada di bumi ini. Kita biasa mendengar ya kata-kata harta, kuasa, dan titik-titik. Silakan lanjutkan nanti. Bujuk rayu iblis ini dengan mudah dipatahkan oleh Yesus karena Yesus selalu berpegang pada firman yang tertulis dalam Alkitab. Perhatikan, 3 godaan tadi dipatahkan dengan mudah oleh Yesus karena Yesus selalu berpegang teguh pada firman yang tertulis dalam Alkitab. Ketika iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Wah, luar biasa. Ya, kalau kita perhatikan anak-anak dan juga ingat kembali pengalaman kita ketika ditantang oleh orang lain dan memang kita punya power untuk itu. Oh, cepat kita buktikan bahwa kita bisa, kita mampu. Mengapa iblis ini menyerang Yesus dengan berkata, "Perintahkanlah batu-batu ini supaya menjadi roti"? Ini karena sebelumnya itu pada pasal 3 ayat 9, kalau bacaan tadi adalah pasal 4 ya, ayat 1 sampai dengan 11. Maka sebelumnya Yesus berkata kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengklaim, "Oh, kalau kami ini dah nyamanlah posisi kami, pasti selamat karena kami ini anak cucu Abraham." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Matius bab 3 ayat 9. Jika batu dapat diubah menjadi makhluk hidup, yaitu manusia, apa susahnya mengubah batu yang adalah benda mati itu menjadi benda mati juga, ialah roti. Tetapi Yesus tidak tergoda menjawab tantangan yang sebenarnya ia miliki.
dan tidak mau tunduk pada bujuk rayu iblis itu dengan powernya, dengan kekuatannya, tetapi ia mengutip firman Tuhan dalam Alkitab. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian juga ketika iblis menyuruh Yesus meloncat dari atas atap bait Allah. Yesus berkata, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan saat iblis menawarkan suatu kekuasaan hebat dengan syarat harus menyembah Dia, Yesus tersinggung besar dan marah, lalu membentak iblis itu dengan berkata, enyahlah iblis. Sekali lagi Yesus mengutip firman, engkau, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk saya bacaan ini menjadi semakin menarik ketika disandingkan dan dibandingkan dengan bacaan Injil, bacaan pertama tadi. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengar Hawa begitu mudah dikuasai oleh bujuk rayu iblis untuk makan buah yang sedap kelihatannya itu, karena ia melupakan firman Allah yang mengatakan, jangan engkau makan buah itu sebab engkau akan mati. Merabanya pun juga tidak boleh. Firman bahkan berupa perintah yang sudah ditegaskan oleh Allah, jangan meraba buah itu, apalagi memakannya sebab engkau akan mati, diabaikan oleh Hawa. Dan ia memetik buah yang indah kelihatannya dan juga nampaknya sedap rasanya. Maka umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang tekun membaca firman, itulah yang akan punya pegangan. Bagaimana kita dapat menjadikan firman Allah itu suatu pegangan hidup jika kita tidak mau atau kurang suka membaca firman Allah? Ya, di paroki ini ada banyak katekumen, supaya kita perhatikan bacaan yang indah pada pagi ini. Ibu bapak, saudari-saudara dan adik-adik yang dicintai Tuhan, bacaan kedua tadi mula-mula bernada sangat pesimis karena ketidakpatuhan satu orang. Dan Paulus bukan begitu hormat dengan perempuan, dia tidak mau mengungkit-ungkit Hawa, tetapi dia memvonis dirinya sendiri sebagai laki-laki, sebagai pria. Maka ia berkata, Adam, karena ketidakpatuhan satu orang, yaitu Adam. Padahal yang makan itu, yang memetik dan mulai makan itu adalah Hawa. Perhatikan ini, menarik sekali. Rasa hormat Paulus kepada perempuan membuat ia memvonis dirinya sendiri, dan kita para pria apa boleh buat, ya. Sekali lagi, karena ketidakpatuhan satu orang ialah Adam pada perintah Tuhan, maka dosa meracuni umat manusia. Tetapi kita boleh lega, karena kemudian pernyataan yang pesimistis ini dilanjutkan dengan suatu gagasan yang menyenangkan.
Karena ketaatan satu orang ialah Yesus Kristus, maka semua anak Tuhan dapat memenangkan rahmat demi rahmat yang memuncak pada rahmat keselamatan yang sesungguhnya telah kita menangkan mulai saat kita dibaptis dahulu. Ya, sebab kalau kita lihat katekismus Gereja Katolik yang tebal itu disebutkan di sana, buah-buah dari sakramen pembaptisan itu ialah, atau dengan kata lain, berkat sakramen pembaptisan itu kita mendapat pengampunan atas dosa kita, juga dosa asal kita. Lalu karena pembaptisan itu juga kita dijadikan ciptaan baru dan dilantik menjadi anak Allah dalam gereja yang kudus. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nanti boleh dibaca ya, pada umumnya hari Minggu kita agak santai, boleh dibaca baik sendiri-sendiri maupun ya akan lebih baik kalau memang bersama ya, satu keluarga, baik bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil hari ini. Karena dengan membaca firman ini kita akan dibantu untuk mengadakan discernment ya, melihat sudah di mana posisi kita, masih pada posisi Hawa atau sudah menyerupai Yesus ya, Hawa yang menyia-nyiakan firman Tuhan, atau sudah ya kita menyerupai Yesus yang setia berpegang pada firman Allah. Apakah kita seperti Hawa yang ketika digoda oleh iblis tidak punya senjata untuk melawannya ialah doa, atau kita mengingat Yesus punya kekuatan yang luar biasa untuk mematahkan godaan demi godaan itu melalui doa ya, karena mengingat Allah juga itu doa yang singkat dan padat. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita.